Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam mendidik anak kita membutuhkan arah dan juga orientasi. Kebanyakan kita para orang tua mendidik anak, memilihkan sekolah untuk anak, orientasinya agar nanti anakku mudah cari kerja. Sekolah mana yang menjanjikan skill, yang membuat anakku nanti mudah untuk mencari kerja, sehingga dia mencari sekolah untuk anaknya agar nanti masa depannya terjamin. Ada yang punya orientasi bagaimana anakku memiliki daya saing secara global, punya kompetisi, punya kompetensi yang siap untuk memiliki daya saing yang di era globalisasi. Dia harus punya bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Dia harus ahli IT. Orientasinya agar nantinya dia sukses di dunia. Jadi sudah bergeser, sehingga orang tua pun memilih sekolah yang tanpa ada nilai agama sama sekali. Memilih sekolah yang hanya mengajarkan bahasa asing dan IT. Silo dengan SDM-nya, gurunya dari Filipina, gurunya dari Singapura, gurunya dari Inggris, gurunya dari Amerika, dari Kanada, dari Mandarin. Lupa dengan agamanya, hingga anaknya pun gak tahu agama. Sholat gak bisa, wudhu gak bisa, bahkan doa pun dia gak bisa. Kalau dia berdoa, oh my God, gak pernah dia Rabbana Allahumma. Dia oh my God kalau berdoa. Siapa kodnya itu? Lihat, orang tua yang orientasinya hanya sisi hanya sisi dunia, dari sisi rezeki, padahal orang tua nggak ditanya tentang anaknya nanti miskin atau kaya. Kenapa anakmu miskin? Kita nggak pernah ditanya tentang itu. Kenapa anakmu nggak sukses di dunia? Kita nggak pernah ditanya tentang itu. Kita akan ditanya, kenapa anakmu nggak bisa sholat? Kenapa anakmu nggak tahu tentang Allah? Kenapa anakmu mampir ke neraka? Selalu dosa maksiat. Itu yang akan ditanya. Allah sudah memberikan amanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, anak dan istrimu dari neraka. Jangan sampai anakmu, istrimu, dirimu masuk ke neraka.
Dengan cara apa kita menjaga anak? Dengan cara mendidik, menyekolahkan. Tapi lihat para orang tua, orientasinya hanya ini. Dia gak berorientasi bagaimana anakku selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Dia gak berorientasi bagaimana anakku jadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orientasinya itu, dia akan mencari sekolah, lembaga pendidikan yang bisa meringankan beban pundaknya. Sekolah mana, lembaga pendidikan mana yang mampu menguatkan iman anakku, yang mampu mengokohkan menilai-nilai akhlak mulia kepada anakku. Itu yang mestinya dicari oleh orang tua. Kaum muslimin yang rahimahullah, ada 3 perkara yang membuat anak kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala kalau dia punya 3 amalan ini. Perkara ini pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala Nabi SAW, beliau mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, di awal waktu. Lihat, salat di awal waktu. Kalau kita ingin anak kita dicintai oleh Allah, maka begitu dengar azan, nak salat. Yang laki kita gandeng, ayo nak kita salat. Ayah mau ayah dan kamu nanti dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena amal yang paling Allah cintai adalah salat di awal waktu. Ibunya gandeng anak putrinya, ayo kita salat bareng di rumah. Membiasakan salat 5 waktu di awal waktu. Harus menjadi kebiasaan kita para ayah. Harus menjadi kebiasaan kita para orang tua. Jadi teladan buat anak. Kita mendidik anak dengan 2: keteladanan, contoh. Yang kedua, membiasakan. Biasakan. Setelah kita menjadi teladan selalu di awal waktu, yang kedua kita membiasakan anak. Menjelang waktu sholat kita udah cari anak. Ini udah waktunya maghrib, kita cari anak. Yang kedua, summa ayun. Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Biasakan anak kita berbakti pada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Sejak kapan? Mulai kapan anak kita biasakan berbakti kepada kedua orang tua? Sejak kecil. Sejak kecil anak sudah mulai bisa makan sendiri, suruh makan sendiri. Udah bisa mandi sendiri, suruh mandi sendiri. Mulai dia mandiri, melakukan perbuatan untuk dirinya sendiri. Ketika umur 7 tahun sudah mulai bisa membantu orang tua. Ajari dia nyapu, ngepel, nyuci piring. Sejak itu kita sedang mengajari anak berbakti sama orang tua. Tapi sebagian orang tua atas dasar sayangnya sama anak gak boleh. Udahlah nak, gak usah nyuci, gak usah nyuci piring, gak usah nyapu. Umi, ibu, ayah, kamu belajar saja, kamu menghafal saja, kamu tahfiz saja. Ayah sama ibu yang ngerjain pekerjaan rumah. Ini pendidikan yang salah. Belajar itu bukan hanya membaca, menulis, berhitung dan menghafal. Belajar itu adalah praktek.
Learning by doing. Belajar langsung praktek. Kapan kita akan mengajari anak empati, membantu orang tua saat orang tua butuh bantuan? Banyak orang tua sekarang ini bingung. Anakku saya taruh di pondok pesantren, di sekolah Islam, tapi ketika liburan nggak ada respect membantu orang tua. Kenapa? Dari kecilnya memang orang tuanya nggak mau anaknya bantu. Gak boleh nyapu, gak boleh ngepel, gak boleh menyuci piring. Semua cukup ayah sama ibunya atau pembantu. Sehingga anak gak punya inisiatif, gak punya empati untuk bantu orang tua. Baru bingung ketika anaknya udah remaja. Anakku gak punya empati, gak pingin bakti sama orang tuanya, gak ada rasa kasihan. Ibunya memeras keringat, mandi keringat, dia nggak mau tahu. Ngajari membantu orang tua itu dari kecil. Rasulullah SAW umur 8 tahun sudah mulai menggembala kambing. Para nabi, para rasul, semuanya learning by doing, praktek, ikut bekerja, bantu orang tua. Itu membantu, mendidik untuk berbakti kepada orang tuanya. Perkara yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayun," kemudian apa lagi wa Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Di waktu yang damai, gak ada perang. Jihadnya penuntut ilmu anak kita di sekolah. Jihadnya adalah belajar. Sungguh-sungguh belajar. Membiasakan anak senang membaca, membiasakan anak senang untuk menghafal, untuk meringkas, untuk belajar tiap hari. Para ayah sekalian, bahwa ketika anak kita memiliki tiganya, kita membiasakan anak kita dengan 3 hal ini, maka anak kita akan jadi anak yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau anak sudah terbiasa sholat 5 waktu tanpa disuruh, dengar azan langsung sholat. Anak lihat lantai rumahnya, dia langsung ambil sapu untuk menyapu, bantu yang ibunya. Dia waktunya belajar, dia belajar. Masya Allah, itulah anak yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau anak itu dicintai oleh Allah, kita nggak perlu risau dengan masa depannya. Apakah mungkin Allah akan menelantarkan hamba-hamba yang dicintainya terlantar di dunia? Nggak ada. Kalau kita mendidik anak dengan agama, nggak ada yang terlantar di dunia. Ibaratnya kita menanam sayur. Kita nanam sayur, nanam kangkung, nanam bayam. Nggak pernah kita mengharapkan rumput itu tumbuh. Tapi toh akhirnya rumputnya tumbuh lebat. Kita panen rumput dan panen kangkungnya, sayurnya. Kalau kita mendidik anak orientasinya akhirat, orientasinya dicintai Allah, anak yang soleh, anak yang bertakwa, yang beriman, akhlak mulia, insya Allah dunia dia akan ngikut. Gak pernah kita harapkan tentang dunianya, dunianya akan ngikut. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, luruskan orientasi kita dalam mendidik anak. Pilihlah sekolah, lembaga pendidikan yang bisa meringankan beban pundak kita. Di pundak kita ada tugas yang berat dari Allah. Jaga anakmu dari neraka dengan pendidikan. Didiklah dengan pendidikan iman dan akhlak. Insya Allah anak kita akan selamat dari neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Seperti kami tegaskan kembali bahwa Allah gak akan pernah bertanya kepada kita tentang masa depan anak kita di dunianya. Allah gak akan bertanya kepada kita, kenapa anakmu miskin? Kenapa anakmu gak kamu ajari IT? Kenapa anakmu gak kamu ajari bahasa asing? Kenapa engkau gak siapkan dia jadi orang-orang yang ahli dunia? Allah gak bertanya. Tapi Allah akan bertanya, kenapa anakmu gak bisa sholat? Kenapa anakmu durhaka kepada orang tua? Kenapa anakmu akhlaknya rusak? Kenapa sampai anakmu masuk ke dalam neraka? Itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka orientasi kita jangan sampai berubah hanya karena pandangan dunia. Sekarang hirup pikuk dengan teknologi yang begitu memukul, sampai orientasi pendidikan kita pun berubah. Ini sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk diri saya dan juga untuk hadirin semuanya, agar kita memahami, menyadari sepenuhnya tugas kita adalah menyelamatkan anak dari neraka. Di surat At-Tahrim ayat 6 itu menjadi spirit arah daripada pendidikan kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita di dalam mengawal, dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang saleh dan salihah, beriman dan berakhlak yang mulia, dan mereka nanti menjadi insan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.